dipersembahkan oleh Beberapa waktu lalu, BNPT merilis beberapa nama pesantren yang terindikasi menjadi bagian dari jaringan teroris. Pernyataan ini pun menuai kontroversi. BNPT pun kemudian menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya tersebut di hadapan MUI Pusat. Bahwa pernyataan tersebut ditujukan untuk oknum yang pernah berhubungan dengan kejahatan teroris. Kemenak pun menyampaikan informasi bahwa pesantren yang disebutkan dalam rilis BNPT adalah tidak memiliki izin sama sekali dari Kementerian Agama. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati dan juga pembelajaran bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang sampai sekarang tetap memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter, seperti sopan santunnya atau adab yang sangat dijunjung tinggi ketika terjun ke dalam masyarakat. Kini bahkan pesantren semakin modern, seperti Muhammadiyah yang kini juga mendirikan Muhammadiyah Boarding School, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu modern dan mengajarkan kecakapan hidup untuk bisa bertahan hidup. Pesantren tentunya diharapkan dapat melahirkan santri-santri yang dapat berdakwah, serta memajukan ekonomi umat dan juga kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat. Dan seperti biasa, mulai dari episode yang lalu, setiap pembukaan acara selalu saya awali dengan pantun. Pantunnya juga sama. Pantunnya barangkali pemirsa sudah mulai hafal. Pagi-pagi makan ketoprak, jangan lupa baca bismillah. Jumpa lagi di acara kolak, insya Allah ilmu bertambah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pesantren dan terorisme. Beberapa waktu yang lalu BNPT melansir data yang cukup menggemparkan dengan menyebutkan nama-nama pesantren yang menurut versi BNPT terindikasi atau memang menjadi bagian dari jaringan gerakan-gerakan terorisme. Rilis BNPT itu mendapat tanggapan dari masyarakat yang sangat beragam. Sebagian setuju dengan hasil penelitian dan temuan dari BNPT. Sebagian masyarakat sangat berkeberatan, bahkan menilai pernyataan BNPT itu adalah pernyataan yang tidak berdasar. Tidak sekedar pernyataan itu tidak berdasar, sebagian bahkan menilai BNPT selama ini telah menjadi badan yang di antara tugasnya justru melemahkan dakwah Islam. Nah, kelompok yang ketiga ada yang berpendapat rilis dari BNPT itu hanya cara saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu yang sesungguhnya jauh lebih substantif dari sekedar persoalan terorisme di pesantren. Isu tentang pesantren dan terorisme itu hanya menjadi alternasi saja supaya perhatian masyarakat itu terdistribusi tidak kepada isu tertentu yang justru lebih substantif dan lebih strategis. Tapi lepas dari persoalan itu,
Saya akan melihat bagaimana pesantren dan terorisme itu dari sudut pandang pendidikan dan dari sudut pandang tren sosial dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara mengenai pesantren, lagi-lagi pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang khas Indonesia. Sebagian menyebut sebagai indigenous religious institution, atau ada yang menyebut sebagai lembaga pendidikan yang dia memang memiliki karakter-karakter khas masyarakat Islam di Indonesia. Walaupun lagi-lagi ada yang mengkaitkan sistem pesantren itu, termasuk kata pesantren itu dari kata-kata sastri, yang dalam bahasa Sanskerta kata sastri itu berarti orang yang berguru kepada ahli agama, dan untuk itu dia harus mondok, dia harus menginap di tempat guru. Saya kira kaitan antara sastri dengan pesantren itu lagi-lagi menunjukkan bagaimana pendidikan di Indonesia ini berkembang tidak hanya dengan mengintroduksi lembaga baru, tapi sekali lagi mengkonversi atau bahkan kemudian memang mengafirmasi lembaga pendidikan yang ada dan kemudian merubah isinya sesuai dengan kepentingan atau tujuan dan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, kalau kita berbicara mengenai pesantren dalam definisi klasik, saya menyebut klasik karena definisi ini yang paling awal dikemukakan di Indonesia. Pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki 5 unsur yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama tentu saja pesantren itu memiliki pondok. Nah, pondok dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, funduk, yang artinya tempat di mana orang itu menginap. Orang itu menginap baik dalam waktu yang lama maupun dalam waktu yang singkat. Nah, yang kedua, pesantren itu dipimpin oleh seorang kiai. Jadi unsur pertama dari pesantren itu adalah pondok, unsur kedua adalah kiai. Kemudian yang ketiga adalah santri, yang memang mereka itu bermukim di pondok itu, tentu dengan ciri-ciri khas yang tertentu. Sistem pondok biasanya terdiri atas kamar-kamar, yang kamar ini terbuka. Dalam pesantren-pesantren klasik, kamar-kamar itu tidak memiliki pintu, terbuka saja, semua orang bisa masuk. Nah, kemudian yang keempat, pesantren itu memiliki kitab kuning. Kemudian yang kelima adalah masjid. Karena itu maka suatu lembaga pendidikan dapat disebut sebagai pesantren kalau 5 unsur yang menjadi fondasi dari pesantren itu terpenuhi. Walaupun memang dalam perkembangannya juga nanti pesantren mengalami dinamika dan mengalami perubahan-perubahan, baik dari sisi manajemennya maupun dari sisi konten atau kurikulum. Nah, bagaimana perubahan dan perkembangan pesantren itu nanti akan kita bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen yang kedua kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana pesantren itu mengalami perubahan-perubahan. Yang pertama tadi sudah kita sebut 5 unsur yang ada dalam pesantren.
kiai itu tidak hanya menjadi pemilik dari pesantren itu, tidak hanya menjadi guru, tapi kiai itu juga sekaligus sebagai sumber ilmu dan sumber keteladanan dalam pesantren. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh kiai, ilmu adalah apa yang dilakukan oleh kiai. Relasi di dalam pesantren itu bersifat sangat kuat. Posisi kiai tidak sekedar sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua dari para santri. Dan relasi di antara para santri itu tidak hanya relasi yang berkaitan dengan mereka sebagai sesama murid, tetapi juga relasi persahabatan yang memang terjalin dengan sangat kuat karena berada pada lingkungan pondok yang memang relatif sangat tertutup. Kitab Kuning itu selain menjadi bagian dari kurikulum, juga memang memiliki karakteristik yang berkaitan dengan paham keagamaan tertentu. Kajian-kajian Kitab Kuning itu dalam konteks fikih berkaitan dengan kajian para ulama Sunni, khususnya 4 ulama madhab di kalangan Sunni, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dalam konteks teologi biasanya berkaitan dengan teologi Asy'ariyah dan teologi Maturidiyah, dan berkaitan juga dengan tasawuf atau sufi Imam Al-Ghazali. Sehingga Kitab Kuning itu disebut sebagai Kitab Kuning karena pada waktu itu wujud kitabnya kuning, warnanya itu kuning. Kenapa warnanya kuning? Karena bahan kertas itu dibuat dari bahan yang murah, yang karena bahannya murah maka harganya bisa terjangkau oleh para santri yang pada konteks awal ketika pesantren itu didirikan sebagian besarnya memang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena itu Kitab Kuning itu memiliki 2 makna dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah faham keagamaan yang berkembang di pesantren, dan yang kedua adalah kelas sosial dari masyarakat pesantren. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian pesantren terus mengalami perubahan. Berdirilah pesantren-pesantren modern yang sering disebut dengan ungkapan pesantren model mu'allimin atau pesantren yang di situ kiai tidak hanya 1 orang, tapi sudah beberapa orang. Kemudian kiai tidak lagi menjadi pemilik tunggal dari pesantren itu, tetapi mungkin hanya sebagai ustadz atau sebagai sentral figur yang pengelolaan pesantren itu bisa jadi oleh institusi atau oleh suatu yayasan tertentu. Materi yang diajarkan kurikulumnya juga sudah semakin berkembang. Tidak terbatas pada kajian-kajian kitab klasik dari madhab dan dari aliran tertentu di kalangan masyarakat Islam, tetapi sudah semakin terbuka dengan kajian-kajian yang orang menyebut dengan kitab putih. Kitab-kitab yang dikaji sudah sangat beragam antara satu dengan yang lain, sehingga dalam perkembangannya memang varian-varian dari pesantren itu memang menjadi sangat kaya. Jaringan pesantren juga mengalami perubahan. Pada awalnya jaringan pesantren itu hanya berasal dari para kiai yang mereka memang memiliki hubungan ideologis, bahkan juga hubungan nasab dengan para santrinya. Banyak mereka yang mendirikan pesantren itu adalah santri di pesantren yang terdahulu.
pesantren yang awalnya hanya mengajarkan disiplin keilmuan tertentu, kemudian mengajarkan banyak sekali disiplin ilmu. Pesantren klasik yang mengajarkan keilmuan tertentu atau ciri khas tertentu itu memang pada satu sisi menggambarkan dua hal dalam konteks transmisi keilmuan. Yang pertama adalah kaitan dengan sanad ilmu. Bagaimana ketika seorang itu belajar itu harus ada sanadnya. Santri A berguru kepada kiai siapa? Santri A misalnya berguru kepada kiai B berguru kepada kiai C berguru kepada kiai D dan seterusnya. Sehingga ada transmisi keilmuan yang berbasis sanad. Sehingga ketika seorang sudah menguasai satu disiplin ilmu tertentu, dia mendapatkan ijazah. Yang ijazah itu bukan sertifikat, selembar sertifikat yang seringkali diperoleh ketika orang tamat suatu jenjang pendidikan. Tapi ijazah itu adalah satu pengakuan bahwa sang santri itu sudah menguasai satu disiplin ilmu yang diajarkan oleh seorang guru itu. Nah, ketika seorang santri sudah memiliki ijazah, maka dia berhak untuk mengajarkan ilmu itu kepada santri yang lain. Inilah yang menjadi ciri dari transmisi keilmuan di pesantren yang pertama. Yang kedua adalah spesialisasi ilmu. Para kiai dan pesantren tertentu itu fokus pada kajian kitab-kitab tertentu. Sehingga kalau seorang santri ingin mempelajari ilmu yang tidak diajarkan di pesantren itu dan dia ingin ilmu yang lainnya, dia pindah ke pesantren yang lain yang kemudian dalam tradisi pesantren melahirkan apa yang oleh Zamakhsyari Taufir disebut sebagai musafir pencari ilmu. Sehingga pada masa awal transmisi pesantren itu berkembang melalui jalur sanad keilmuan ini. Tapi dalam perkembangannya kemudian para santri dan kitab yang dipakai itu semakin terbuka. Muncullah kemudian pesantren-pesantren baru yang dalam tradisi dan sistem pesantren di Indonesia itu dikelompokkan menjadi ada kelompok yang pesantren klasik namanya pesantren salafiyah. Kemudian pesantren yang modern sering disebut sebagai model-model ma'had atau model mu'allimin. Dan muncul kemudian saya menyebutnya sebagai varian baru dalam pesantren yang disebut dengan transmisi keilmuan atau pesantren-pesantren yang dikembangkan dengan kelompok-kelompok salafi. Nah, kelompok-kelompok salafi ini adalah mereka yang mendirikan pesantren. Sistemnya paling tidak pada sisi pondoknya, kemudian pada sisi masjidnya, kemudian ada sentral figur. Itu saya kira relatif sama dengan pesantren klasik atau salafiyah. Yang menjadi pembeda adalah kitab atau referensi-referensi yang dipakai di pesantren. Inilah yang kemudian menimbulkan varian-varian dalam pesantren dan kemudian menjadikan dinamika pesantren itu menjadi sebuah realitas sosial yang memang harus kita cermati dan perlu menjadi perhatian kita bersama-sama. Kajian berikutnya tentang pesantren dan dinamikanya akan kita bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kola dimanapun Anda berada, pada segmen ketiga ini saya akan mulai dengan membaca pantun tentang pesantren. Pawai sekaten di hari Sabtu tetap meriah walau gerimis. Pesantren tempat menuntut ilmu, bukan sarang kaum teroris. Nah, pantun ini menggambarkan betapa sebenarnya pesantren itu bukanlah merupakan bagian dari terorisme. Walaupun kemudian ini memang menjadi masalah ketika ada beberapa pesantren yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris atau kelompok-kelompok yang mereka mengajarkan paham keagamaan tertentu yang menolak eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan juga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian dari mereka ini memang
terafiliasi dengan gerakan-gerakan tertentu. Tetapi terlalu gegabah dan terlalu ceroboh kalau mengatakan bahwa pesantren itu menjadi bagian dari terorisme dan menjadi bagian dari tempat di mana seorang itu belajar bagaimana menjadi seorang teroris. Tidak kita pungkiri memang ada sebagian kecil pesantren yang seperti itu. Tetapi kemudian mengapa ini bisa terjadi? Marilah kita semua melihat kepada dinamika yang memang sangat kuat terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Sekarang pesantren sudah mulai berubah. Kalau pada masa awal tadi saya sebutkan pesantren itu identik dengan masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Sekarang ini justru pesantren menjadi pilihan bagi masyarakat muslim kelas menengah. Pesantren yang identik dengan kehidupan yang kumuh sekarang ini berubah. Banyak pesantren yang sangat modern yang bangunan-bangunannya menggambarkan bagaimana kemajuan peradaban Islam. Bahasa yang digunakan juga sudah semakin beragam. Bahkan seiring dengan disahkannya undang-undang pesantren, pesantren itu tidak hanya melulu menjadi lembaga pendidikan, tapi juga menjadi lembaga sosial dan juga menjadi bagian dari lembaga dakwah. Di pesantren mulai diajarkan berbagai keterampilan, life skill, keterampilan hidup. Mulai ditanamkan entrepreneurship dan berbagai macam kegiatan yang sebenarnya menggambarkan bagaimana transformasi pesantren dan kurikulumnya itu berubah. Banyak sekali pesantren yang sudah built-in terintegrasi dengan sistem sekolah atau sistem madrasah. Sehingga pesantren model-model salafiyah yang klasik yang hanya melulu mengajarkan ilmu agama mungkin sudah sangat berkurang. Walaupun sekarang ada misalnya tren pesantren-pesantren yang fokus pada misalnya tahfidz Al-Quran. Nah, di tengah berbagai macam pergeseran itu memang kita melihat bagaimana dinamika pesantren harus kita lihat secara sangat hati-hati. Dan oleh karena itu maka kalau ada sinyalemen pesantren tertentu terafiliasi dengan terorisme, tentu ini harus menjadi bagian dari perhatian kita bersama dan bahkan dalam beberapa hal bisa menjadi bagian dari alat evaluasi bagi para penyelenggara negara, terutama terkait dengan izin pendirian pesantren, terkait dengan pengawasan pesantren, dan juga terkait dengan bagaimana kurikulum di pesantren itu diajarkan. Sehingga karena itu maka kita tidak selalu melihat persoalan itu dari sudut suka tidak suka atau setuju atau tidak setuju. Tapi kita coba lihat ini dari sisi bagaimana kita bisa terus memperbaiki kualitas. Aparatur keamanan tentu juga harus berhati-hati dan arif ketika menyampaikan kesimpulan dan kemudian menyampaikannya kepada publik. Karena ketika sebuah pernyataan itu ternyata tidak didukung dengan fakta dan data yang kuat, itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak pesantren yang merasa gelisah karena mungkin pesantrennya disebut sebagai sarang teroris. Banyak kemudian pesantren yang berkurang santrinya karena kekhawatiran dari orang tua untuk mengirimkan anaknya ke pesantren. Tapi lepas dari semua tantangan itu, dalam pandangan saya, model pendidikan pesantren ini akan senantiasa menjadi tren yang akan diminati oleh masyarakat. Tentu dengan berbagai nama dan variannya. Sekarang muncul istilah khususnya di Muhammadiyah Boarding School MBS, yang sesungguhnya sistemnya itu adalah sistem pesantren.
Nah, muncul juga misalnya model-model pesantren baru yang sekarang fokus pada pendalaman ilmu agama tertentu, terutama pada bulan-bulan, misalnya bulan Ramadan atau bulan yang lainnya ada pesantren kilat dan sebagainya. Nah, karena itu maka bagaimana kita semua bisa menjawab berbagai macam tantangan itu, ya kuncinya adalah bagaimana kita melakukan inovasi dan bagaimana kita mampu menangkap tren dan minat masyarakat untuk mengirimkan anaknya belajar di pesantren itu sebagai sebuah tantangan untuk kita memperbaiki, memperbaharui, dan meningkatkan kualitas pesantren sehingga menjadi lembaga yang unggul, lembaga pendidikan yang tidak hanya menghasilkan mereka yang mendalami ilmu agama, tafakuh fiddin, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu modern dan kemudian memiliki kecakapan hidup untuk mereka bisa eksis, untuk mereka bisa tampil sebagai muslim entrepreneur atau para wirausahawan muslim yang memajukan ekonomi umat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, menutup episode kali ini seperti biasanya saya akan bacakan pantun penutup. Burung emprit terbang tinggi, menari-nari di tengah awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.